Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Selasa tanggal 29 Desember 2020. Kita masih berada dalam suasana Natal, dan hari ini kita memasuki hari kelima dalam oktav Natal. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami hidup dengan saling menaruh cinta kasih. Curahkanlah Roh-Mu agar kami selalu dapat melaksanakan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 35. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seorang ibu bercerita bagaimana ia merindukan kepulangan putranya
yang telah lama merantau tanpa kabar berita. Orang-orang sekampung mengingatkan si ibu agar berhenti berharap, karena memang sang putranya hilang bagaikan ditelan bumi. Namun sang ibu terus berharap dan berdoa, semoga putranya bisa pulang kembali sebelum ia menutup mata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa dan harapan dari sang ibu yang tiada henti itu akhirnya terkabul. Suatu saat sang putra datang bersama istri dan anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa. Kerinduan Simeon sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi, di mana dia merindukan kedatangan untuk melihat sang penyelamat atau Mesias yang diurapi oleh Tuhan sebelum menutup mata, telah dipenuhi oleh Tuhan. Kerinduan Simeon sebagaimana kerinduan seluruh umat Israel menjadi nyata dan memercikan kembali harapan bahwa Allah menyelamatkan mereka. Terang keselamatan inilah yang akan menuntun mereka kepada kehidupan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masih dalam suasana Natal kita mendapat pencerahan dari Simeon bahwa kelahiran dan kedatangan Mesias akan menjadi cahaya bagi segala bangsa. Cahaya itu akan menerangi hati dan budi banyak orang agar dapat menyaksikan kemuliaan dan keselamatan dari Tuhan. Kedatangan Yesus yang menerangi itu telah mendatangkan pula kelegaan dan keselamatan. Simeon sendiri telah mengalami kelegaan dan kedamaian karena telah melihat Yesus. Karena itu ia berseru, sekarang hambamu perkenankanlah hambamu berpulang, karena aku telah melihat keselamatan yang kau sediakan di hadapan segala bangsa. Simeon bersyukur kepada Tuhan karena ia telah diperkenankan untuk melihat dengan mata kepala sendiri sang Mesias yang diurapi oleh Allah itu sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh sakramen pembaptisan kita pun telah menjadi anak-anak terang. Menjadi anak-anak terang berarti senantiasa hidup dalam terang dan memancarkan terang. Sebagai anak-anak terang, kita patut melakukan perbuatan-perbuatan yang bersumber dari sang terang sejati, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Perbuatan itu adalah mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sesaat lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Ada begitu banyak pengalaman yang kita alami. Kita masih berada dalam suasana wabah virus corona. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Tetapi sebagaimana Simeon yang selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman sekarang, kita pun hendaknya jangan pernah putus asa untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan kita kepada Tuhan pasti akan jawab oleh Tuhan, entah lambat atau cepat. Sebagai orang-orang beriman, kita tidak boleh kehilangan harapan akan kasih dan penyelenggaraan Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Ia akan datang tepat pada waktunya untuk memberikan
pertolongan kepada orang yang selalu berharap kepadanya. Persoalannya sekarang adalah, apakah sebagai orang-orang beriman kita selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan dan membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita? Ataukah kita masih menaruh pengharapan palsu kepada janji-janji dunia yang fana ini? Dunia tidak akan mampu memenuhi pengharapan umat manusia. Hanya Tuhanlah yang mampu memenuhi segala pengharapan dan kerinduan orang-orang beriman itu. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita terus menaruh pengharapan yang sejati kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang selalu berjalan bersama kita menjadikan kehendak-Nya sebagai yang tertinggi di dalam seluruh kehidupan kita. Ibarat seorang tukang periuk yang sedang membentuk sebuah periuk dari tanah liat. Demikianlah hidup kita, biarlah kita biarkan Tuhan membentuk seluruh kehidupan kita. Dan karena Tuhan yang membentuk kehidupan kita, maka yakin dan percayalah bahwa akan indah segala-galanya pada waktunya. Semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang yang semakin beriman di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.